Saya di sini sebenarnya kecewa. Sudah beberapa kali kecewa dengan Ustaz Adi Hidayat, yang dimana beliau itu dari awal ketika memberikan statement pernyataan kepada guru sekumpul, yang dimana guru sekumpul katanya wali min auliyaillah. Lalu ketika saya memberikan protes di situ, beliau tidak merespon, dan disusul dengan pernyataan asy'ara surah pemusik, yang dimana semua asatid di situ memberikan tanggapan. Hanya beberapa yang membela, yaitu seperti Koh Felix Yao, pokoknya orang-orang yang sekubu dengan beliau lah. Jadi mereka ini bukan mencari pembenaran, ya pokoknya apa yang disampaikan Ustaz Adi Hidayat tidak mungkin salah. Apapun dinyatakan oleh Ustaz Adi Hidayat tidak boleh salah, pasti benar. Meskipun menyatakan asy'ara surah pemusik jelas salah, tapi mereka berusaha untuk membenar-benarkan itu. Oh benar loh Ustaz Adi Hidayat. Adi Hidayat itu orang yang paling sempurna, paling hebat, paling kuat hafalannya, paling mantap keilmuannya. Jadi tidak mungkin bisa salah. Benar terus, lempeng hidupnya, mantap, jos terus pokoknya. Lu mau tahu cerita lucu? Ustadz Adi Hidayat itu belajar Islam aku nggak tahu berapa tahun, dan dia pintar banget. Ada dia bisa inget seluruhnya itu, bahkan sampai baris keberapa di halaman berapa, itu hafalannya sampai di titik itu tuh. Nah itu Ustadz Adi Hidayat tuh, dia belajar ya taruhlah kalau S1 5 tahun ya, 4 tahun 5 tahun, S2 misalnya taruhlah sekitar 2-3 tahun, S3 another 3 tahun misalnya, ya sepanjang itulah dia belajar. Tapi tiba-tiba sama orang baru belajar 2 pekan, 3 pekan, dia bisa langsung bilang ini Ustadz yang nggak benar. Aku bilang ini kayak ada orang nggak bisa nyanyi tapi jadi juri orang nyanyi. Come on. Nah ini kenapa bisa begitu? Ini jelasnya bukan karena agamanya, tapi karena orang-orang tadi yang belum sampai pada satu titik dia berpikir, lantas dia sudah beragama. Makanya agama ini nggak cocok untuk orang nggak mikir. Bukan. Siapapun, mau laki-laki mau perempuan, ya kan? Yang senang sekali, yang punya hobi, yang merasa nyaman, agar fitnah itu tersebar di kalangan insan beriman. Ya, hati-hati nih. Al-ibratu bi umumil lafzi la bi khususis sababi. Kalau dulu terjadi pada Sayyidah Aisyah, ya kan? Nah, maka hukum umumnya berlaku. Bagi siapapun, kejadian ini memberikan kepada kita satu panduan hukum bi umumil lafzi, lafadznya umum. Orang-orang yang senang kalau framing keburukan itu. Kalau dulu kasusnya fahisyah, ya kan? Kasus tuduhan-tuduhan yang tidak etis. Nah, saya nggak bisa sebut ya kalimat itu karena sangat tidak layak disebutkan kepada ibunda kita tercinta. Ya, intinya orang-orang yang sangat nyaman, merasa senang, ya merasa kalau ada yang begitu lagi, oh senang nih. Kalau ada yang kontroversi lagi, wah senang dibikin framing, dibikin macam-macam, seakan-akan kontroversi padahal tidak ada apa-apa di dalamnya. Nah, orang-orang semacam itu Allah janjikan ya satu hukuman yang sangat luar biasa, berbahaya sesungguhnya. Ya, orang-orang yang senang memframing sesuatu dan menjadi jahat, bentuk hoax yang tersebar pada kalangan orang beriman, maka Allah janjikan siksa yang sangat pedih di dunia dan di akhirat. Ya, hati-hati teman-teman sekalian, di dunia itu bentuk siksa itu ada dua. Bisa hal yang langsung buruk dialami seketika, secara buruk yang kita lihat. Ya, mohon maaf misalnya terjadi satu musibah yang tidak biasa dan sebagainya dalam bentuk baik penyakit, baik yang lain, baik celaka, baik macam-macam. Atau yang kedua yang sifatnya istidraj. Ya, istidraj itu paling bahaya. Sanastadrijuhum min haitsu la ya'lamun. Ini paling bahaya karena nggak ngerasa bahwa itu salah. Akhirnya yang terjadi apa? Bikin konten lagi. Ya, cari lagi, di framing lagi seakan-akan ini ada orang-orang yang sangat berbahaya, dibikinkan framing, ditampilkan. Nah, orientasinya Allahu a'lam kembali ke masing-masing, tapi jadi hobi. Nah, ini yang paling bahaya. Karena tak terasa bahwa itu salah. Sehingga kalaupun dapat telah dibuat di YouTube, dapat AdSense, nah itu jadi haram. Dan haram ketika dimakan jadi daging, terbawa lagi suasana itu. Nah, ini yang paling berbahaya. Orang-orang seperti ini ketika tidak merasa berbuat keburukan dalam dirinya, nah di akhirat ancamannya lebih besar. Di akhirat ancamannya lebih besar. Nah, teman-teman, ini penting saya sampaikan karena kita perhatikan, saya sejak di Madinah, kemudian di Mekah, dan sekarang kembali ke Indonesia, memperhatikan bahwa kecenderungan tampilan-tampilan semacam itu sekarang hadir di kalangan masyarakat kita dalam dunia maya khususnya, dan berdampak pada dunia nyata dalam pergaulan dan sebagainya. Itu sangat membahayakan dan resikonya tinggi. Jika itu dipertahankan sampai pulang, maka apa yang dibawa ke hadapan Allah Subhanahu wa Ta'ala? Ini sesuatu yang penting, betul-betul harus dipahami oleh insan beriman. Ya, apalagi kemudian jika yang keluar itu adalah kata-kata yang sangat sensitif terkait dengan nilai-nilai akidah. Ya, saya kasih gambaran misal. Ada beberapa framing yang saya perhatikan dan sampai beritanya bahkan sejak saya berada di Madinah. Ya, tentang satu tausiah kita, lebih tepatnya tentang ceramah yang kami sampaikan dalam orientasi mahasiswa baru yang ada di Universitas Muhammadiyah Riau, yaitu gabungan. Dan itu universitas bukan hanya untuk orang Islam, non-muslimnya juga ada, kan? Ada orang Kristen, ada yang Katolik, ada yang lain-lain dan sebagainya. Dan cukup banyak. Dari 2.500 itu ada 800 ya kurang lebih yang non-muslimnya, yang pada saat itu menjadi angkatan awal yang masuk itu ada 160 bergabung keseluruhannya. Acaranya sangat jelas, sangat tidak ada masalah, bahkan disatukan juga dengan satu kegiatan dari Majelis Tabligh Muhammadiyah, dan semua baik-baik saja. Tapi framing-framing ini kemudian terjadi dan saya melihat ada
kata-kata yang sesungguhnya sangat berbahaya konsekuensinya. Jadi saya mengingatkan, mumpung masih di dunia, ya bagi saya tidak akan banyak pengaruh. Karena saya mempertanggungjawabkan semua yang telah disampaikan, dan semua hadir di sana melihat, ya, dan yang menyaksikan juga ada, dan orang-orang yang hadir, yang tahu, paham konteks dan sebagainya. Tidak ada sesuatu pun yang berseberangan atau bertentangan dengan nilai akidah. Nah, ketika framing itu ada dan keluar kata-kata, apakah itu sesat, apakah itu macam, itu akan kembali mencari pemiliknya. Jika tidak ditemukan kepada pemiliknya, dia kembali kepada orang yang menuturkan. Saya cuma katakan hati-hati. Sekali lagi, hati-hati.